Dia hanya orang pinter gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang. Sementara Jokowinya yang tidak ngerti. Nah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Yang seharusnya ditagih adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, membatasi. Sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden, boleh ndak menurut undang-undang? Cerdik pandai ditagih, wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur, malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif, termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke. Kabar Harian mengabarkan. Lagi-lagi komunis serang FPI, geng motor serang FPI. Ada apa? Masa FPI diserang geng motor saat memasang spanduk Habib Rizik Syihab di Jalan Raya Wahid Hasim, Cipondoh, Kota Tangerang. Jumlah penyerang itu puluhan. Mereka mengendarai motor. Mereka menyerang dengan berteriak. Penyerangan itu terjadi di depan Gang Haji Baan, Kelurahan Poris, Pelawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu, sekitar pukul 2 dini hari. Aksi puluhan orang mengendarai motor dan mengacungkan senjata tajam itu terhenti saat warga bersama Ormas Front Pembela Islam atau FPI tidak mundur dan bertahan sambil teriak Allahu Akbar. Informasi di lokasi kejadian menyebutkan tidak diketahui motif dan asal-usul sekelompok orang tersebut. Puluhan motor dengan jumlah lebih dari 50 orang dan lengkap dengan senjata tajam itu datang dari arah Danau Cipondoh lalu menyerang warga secara tiba-tiba yang kebetulan malam itu bergabung dengan Ormas FPI Cipondoh. Semua terjadi secara tiba-tiba. Pihaknya juga tidak tahu kenapa mereka hendak menyerangnya. Toh, pihaknya di sini cuma memasang banner imam besar Habib Rizik Syihab. Jumlah motor mereka diperkirakan lebih dari 30 unit dengan jumlah penumpang lebih dari 50 orang, lengkap dengan senjata tajam datang dari arah Danau Cipondoh. Sedangkan pihaknya di sini awalnya hanya berjumlah 8 orang. Demikian kata Habib Muhdor Baragbah yang kerap disapa Habib Adong. Menurut Habib Adong, para pengendara motor itu mengacung-acungkan golok, lalu warga melawan dengan teriakan takbir. Setelah mendengar lengkingan kalimat takbir, spontan mereka mundur dan kabur ke arah Danau Cipondoh. Anggota FPI Cipondoh, bidang Hisba Ustadz Agus menyatakan, dirinya juga memberikan kesaksian dengan mengatakan jalan ini termasuk titik rawan tawuran para geng motor yang kerap kali meresahkan masyarakat. Tapi mungkin kali ini mereka salah sasaran. Setelah mereka mendengar kalimat takbir, mereka lantas kabur lagi ke arah Danau Cipondoh di mana mereka tadinya datang. Spontan sempat dikejar dengan berlari, tapi nihil karena mereka melarikan diri menggunakan motor yang mereka tunggangi. Pihaknya, Ormas FPI Cipondoh selaku warga di sini berharap kepada pihak kepolisian sektor Cipondoh Resort Metro Tangerang Kota untuk lebih meningkatkan lagi giat pengamanan di wilayah. Sebelumnya, Front Pembela Islam atau FPI melalui Badan Hukum Front atau BHF melaporkan salah seorang anggota Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, Budi Jarot, ke Polda Metro Jaya pada Jumat 30 Juli lalu. Budi Jarot dianggap telah menghina Imam Besar FPI Rizik Syihab saat berorasi dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada Senin 27 Juli lalu. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar di Polda Metro Jaya mengatakan,
dalam bukti lapor bernomor LP-4481-2020 SPKT PMJ, tercatat pelapor bernama Teguh Syahrial. Budi Jarod dipandang telah melakukan penghasutan, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan mengujarkan diskriminasi ras dan etnis. Perbuatan itu dinilai telah melanggar pasal 160 KUHP, pasal 156 KUHP, dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta pasal 4 huruf B, angka 1, 2, dan 3, junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Laporan itu diterima oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Kompol Suprapto, dan direkomendasikan untuk ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Video orasi Budi Jarod yang dianggap menghina Rizik Syihab itu tersebar ke media sosial YouTube. Dalam orasinya di depan massa yang meletakkan poster wajah Rizik di jalan, Budi mengatakan bahwa sosok dalam poster tersebut adalah sampah karena tidak menerima kemenangan Joko Widodo sebagai presiden. Masa aksi juga terlihat berusaha membakar poster Rizik Syihab yang kini masih berada di Arab Saudi itu. Aksi puluhan orang mengendarai motor dan mengajungkan senjata tajam itu terhenti saat warga bersama Ormas Front Pembela Islam atau FPI tidak mundur dan bertahan sambil teriak Allahu Akbar. Informasi di lokasi kejadian menyebutkan tidak diketahui motif dan asal-usul sekelompok orang tersebut. Puluhan motor dengan jumlah lebih dari 50 orang dan lengkap dengan senjata tajam itu datang dari arah Danau Cipondoh lalu menyerang warga secara tiba-tiba yang kebetulan malam itu bergabung dengan Ormas FPI Cipondoh. Semua terjadi secara tiba-tiba. Pihaknya juga tidak tahu kenapa mereka hendak menyerangnya. Toh, pihaknya di sini cuma memasang banner imam besar Habib Rizik Syihab. Jumlah motor mereka diperkirakan lebih dari 30 unit dengan jumlah penumpang lebih dari 50 orang, lengkap dengan senjata tajam datang dari arah Danau Cipondoh. Sedangkan pihaknya di sini awalnya hanya berjumlah 8 orang. Demikian kata Habib Muhdor Baragbah yang kerap disapa Habib Adong. Menurut Habib Adong, para pengendara motor itu mengacung-acungkan golok, lalu warga melawan dengan teriakan takbir. Setelah mendengar lengkingan kalimat takbir, spontan mereka mundur dan kabur ke arah Danau Cipondoh. Anggota FPI Cipondoh, bidang Hisba Ustadz Agus menyatakan, dirinya juga memberikan kesaksian dengan mengatakan jalan ini termasuk titik rawan tawuran para geng motor yang kerap kali meresahkan masyarakat. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar di Polda Metro Jaya mengatakan, dalam bukti lapor bernomor LP-4481-2020 SPKT PMJ, tercatat pelapor bernama Teguh Syahrial. Budi Jarod dipandang telah melakukan penghasutan, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan mengujarkan diskriminasi ras dan etnis. Perbuatan itu dinilai telah melanggar pasal 160 KUHP, pasal 156 KUHP, dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta pasal 4 huruf B, angka 1, 2, dan 3, junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Laporan itu diterima oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Kompol Suprapto, dan direkomendasikan untuk ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Video orasi Budi Jarod yang dianggap menghina Rizik Syihab itu tersebar ke media sosial YouTube. Dalam orasinya di depan massa yang meletakkan poster wajah Rizik di jalan, Budi mengatakan bahwa sosok dalam poster tersebut adalah sampah karena tidak menerima kemenangan Joko Widodo sebagai presiden. Masa aksi juga terlihat berusaha membakar poster Rizik Syihab yang kini masih berada di Arab Saudi itu. Mereka lantas kabur lagi ke arah Danau Cipondoh di mana mereka tadinya datang. Spontan sempat dikejar dengan berlari, tapi nihil karena mereka melarikan diri menggunakan motor yang mereka tunggangi. Pihaknya, Ormas FPI Cipondoh selaku warga di sini berharap kepada pihak kepolisian sektor Cipondoh Resort Metro Tangerang Kota untuk lebih meningkatkan lagi giat pengamanan di wilayah. Semua terjadi secara tiba-tiba.
Pihaknya juga tidak tahu kenapa mereka hendak menyerangnya. Toh, pihaknya di sini cuma memasang banner imam besar Habib Rizik Syihab. Jumlah motor mereka diperkirakan lebih dari 30 unit dengan jumlah penumpang lebih dari 50 orang, lengkap dengan senjata tajam datang dari arah Danau Cipondoh.